Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Suara saya apa sudah bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Sudah ya, oke. Oke, ya. Kemarin mendapat info dari Bu Alif kalau teman-teman ada yang sakit sehingga siang ini kita kuliahnya via online seperti itu. Jadi Bu Heni pesan ya saling menjaga kesehatan teman-teman di sini semua supaya nanti kegiatan teman-teman juga selalu diberi kelancaran seperti itu. Semoga teman-temannya yang sekarang lagi sakit, sedang di rumah, semoga segera pulih kembali. Saya share screen dulu kalau gitu ya. Sudah muncul belum? Oke. Jalan enggak slide-nya? Jalan, Bu. Oke, ya. Oke, kita mulai untuk kelas siang hari ini. Jadi melanjutkan materi dari yang kemarin, minggu lalu teman-teman di sini semua sudah belajar tentang metode-metode pengolahan makanan. Sekarang akan kita lanjutkan ke produk-produk makanannya. Jadi nanti kita akan belajar mulai dari hidangan Indonesia, Asia, dan negara-negara yang lain. Kebetulan untuk siang ini kesempatannya kita akan membahas tentang hidangan-hidangan di negara Asia. Jadi hidangan dari negara-negara di Asia ini biasanya juga sering disebut dengan masakan kontinental. Masakan oriental. Jadi masakan oriental itu masakan-masakan dari negara Asia. Nah, di sini nanti apa saja yang akan kita pelajari, dimulai dari tipe-tipe masakan Asia dari berbagai jenis negara, terus kemudian contoh-contoh dari masing-masing negara itu nanti menunya apa saja, terus kemudian peralatan-peralatan dan beberapa ingredients yang membedakan nanti antara satu negara dengan negara yang lainnya. Ini tadi malam kemarin PPT-nya sudah saya share, jadi teman-teman di sini sudah download ya PPT-nya ya, materinya. Sudah, oke, baik. Sorry kalau di sini ada suara-suara, soalnya lagi maintenance di ruangan sebelah, jadi nanti kalau ada suara-suara yang mengganggu. Oke, kita mulai. Jadi untuk lingkupnya sendiri, Asia ini adalah salah satu benua dengan lokasi secara geografis dia luasannya sangat besar sekali. Jadi ada beberapa negara yang dia di negara tropis, ada beberapa negara yang dia posisinya 4 musim seperti itu. Nah, selain keberadaan geografis juga yang berpengaruh terhadap perbedaan-perbedaan hidangan di berbagai negara itu adalah budaya. Dari segi budaya, terus kemudian adat, terus kemudian kepercayaan dan agama, itu nanti semuanya juga akan berpengaruh terhadap kuliner itu berkembangnya seperti apa. Nah, di sini berdasarkan region yang dibagikan untuk negara-negara di Asia, itu ada Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea, itu masuknya di Asia Timur, terus kemudian Asia Tenggara. Asia Tenggara ini meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, dan negara sebelah-sebelahnya. Terus kemudian ada satu lagi Asia Selatan, yaitu seperti India, Arab, Bangladesh, itu masuk di Asia Selatan, seperti itu. Jadi nanti di masing-masing region ini akan memiliki perbedaan atau ciri khas dari kulinernya. Dan di sini, kenapa sih kok kuliner itu perlu kita pelajari? Jadi biasanya selain destinasi wisata,
hal lain yang dicari oleh para wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara, itu adalah kulinernya. Jadi ketika kita pergi ke suatu tempat, entah dalam negeri atau luar negeri, pasti salah satu yang kita kunjungi atau kita cari itu adalah destinasi kulinernya. Sehingga ketika suatu negara itu memiliki keunikan atau memiliki kuliner yang bermacam, beraneka ragam, seperti itu juga bisa menjadi salah satu daya tarik supaya negara kita bisa lebih terkenal atau orang-orang dari mancanegara itu minat untuk berkunjung ke negara kita. Nah, di sini salah satu negara yang dia itu jenis masakannya itu bisa diterima di hampir semua negara, yaitu China. Jadi China ini kenapa kok di setiap negara itu ada Chinese food seperti itu. Jadi China ini dia keberadaan negaranya itu kan sudah lama. Dia budayanya sudah berkembang jauh lebih dulu dibandingkan negara-negara yang lainnya. Misalnya Malaysia, Thailand, Singapura itu China sudah lebih berkembang. Sehingga ketika China ini berinvasi ke negara-negara lain termasuk Indonesia dan sekitarnya, nah di situ selain China melakukan perdagangan, dia juga otomatis akan membawa ciri khas kulinernya dan akan meninggalkan ciri khas kuliner itu di negara yang pernah diinvasi seperti itu. Bukan berarti diinvasi itu terus kemudian dijajah gitu. Enggak, misalnya China melakukan perdagangan seperti itu. Nah, nanti akan meninggalkan jejak kuliner di situ. Oleh karena itu, kenapa kok negara China ini Chinese food-nya itu ada di mana-mana. Terus kemudian juga yang kedua, kenapa Chinese food ini banyak disukai? Karena dia memiliki cita rasa yang balance. Jadi misalnya untuk masakan-masakan di Asia Selatan gitu ya, seperti India, seperti Arab, mungkin dia taste-nya itu akan lebih strong, taste-nya itu lebih kuat sehingga orang-orang mungkin dari benua Eropa, Amerika itu kurang suka. Tapi untuk Chinese food ini baik di Asia sendiri maupun di luar benua Asia itu sangat mudah diterima. Terus kemudian juga pengaruh dari kepercayaan, dari agama, terus kemudian letak geografis, terus kemudian perkembangan lifestyle itu juga menjadi salah satu salah satu alasan kenapa kuliner ini harus tetap berkembang seperti itu. Nah, ini negara pertama di Asia yang akan kita pelajari. Kita mulai dari kuliner Cina. Jadi untuk kuliner Cina ini, karena dia kulturnya itu sudah berkembang lama sehingga dia sudah menyebar jauh lebih awal menyebarnya dibandingkan keberadaan kuliner yang lain. Terus kemudian pada dasarnya prinsip dari kuliner Cina ini merupakan kombinasi dari Fan and Chai. Fan and Chai itu apa? Jadi di istilah Cina itu ketika dia mengolah suatu makanan, hidangan, ada istilah fan. Jadi fan itu dia seperti contohnya sumber-sumber karbohidratnya seperti itu. Bisa dari beras, bisa dari mie, bisa juga dari roti. Itu adalah diberi istilah fan. Terus kemudian chai itu apa? Chai itu side dish-nya. Jadi side dish-nya bisa berupa protein, entah itu ikan, entah itu daging, terus kemudian juga dari berbagai jenis sayur-sayuran. Jadi memang terkenal bahwa kuliner Cina ini merupakan kuliner yang komplit. Ketika disajikan itu dia merupakan satu set menu yang komplit, ada unsur fan, ada unsur chai, seperti itu. Terus kemudian teknik cuttingnya juga disesuaikan dengan jenis hidangan yang akan diolah. Terus kemudian Chinese food itu juga dia terkenal pengolahannya itu atraktif. Jadi misalnya menggunakan wok, terus kemudian melakukan flambe,
Jadi misalnya kita mengolah menggunakan wok, terus kemudian di situ ada minyak panas, ketika ada percikan air itu akan memercikan api, itu namanya flambe. Dan teknik flambe ini memang sangat erat kaitannya dengan makanan-makanan Cina, dengan hidangan Cina. Dan teknik flambe ini juga tidak hanya untuk sebagai atraksi dalam menarik minat dari konsumen, tapi di sini juga dia bisa memberikan cita rasa smoke yang khas terhadap masakan yang sedang diolah. Terus kemudian ciri khas yang lainnya adalah penyajian teh. Jadi seperti negara Cina, Jepang itu ketika serve suatu hidangan, apalagi di situ dalam acara jamuan seperti itu, biasanya juga disediakan teh karena itu sudah menjadi budaya bagi mereka. Nah, ini beberapa contoh jenis hidangan China. Jadi di sini yang saya masukkan ini adalah hidangan-hidangan yang menjadi favorit. Selain menjadi favorit juga yang mungkin tidak familiar, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah familiar bagi kita. Karena restoran-restoran China juga kan sudah banyak, di Surabaya sendiri juga sudah banyak restoran Chinese food. Misalnya ada dimsum. Jadi dari satu jenis makanan dimsum aja, dimsum itu variannya juga ada banyak. Bisa variannya itu dari kulit dimsumnya, terus kemudian bisa dari isiannya itu juga bisa berbeda-beda. Kemudian juga dari metode metode melipat kulit dimsumnya itu juga beda-beda. Jadi dimsum ini variannya juga beda. Terus kemudian makanan yang erat sekali dengan Chinese food itu juga sup, hot and sour soup. Itu juga terkenal sekali di hidangan-hidangan China, apalagi dalam acara-acara tertentu pasti ada hidangan sup hangat ini. Terus kemudian yang ketiga juga mie. Produk mie, hidangan mie ini juga sangat terkenal untuk negara China. Misalnya kita sedang mendatangi event tertentu, terus kemudian di situ ada booth untuk Chinese food, pasti di situ kita bisa menjumpai berbagai jenis macam mie. Terus yang lain itu seperti tofu, bebek packing juga di Surabaya sudah banyak sekali bebek packing, terus kemudian spring rolls, terus shirataki fried rice, jadi bukan shiitake. Kalau shirataki kan dari Jepang. Shiitake, terus kemudian juga hot pot, itu merupakan masakan-masakan identik dari negara China. Nah, di sini yang menjadi ketertarikan khusus ketika ada event misalnya Chinese food gitu ya, tapi dia untuk breakfast. Biasanya itu misalnya kita di hotel-hotel gitu, kita makannya ingin menu breakfastnya itu ingin Chinese food. Biasanya mereka selalu menyediakan dimsum and tea ini, karena memang di China sendiri menurut sejarah kebudayaannya, dimsum dan tea ini merupakan hidangan yang disajikan ketika breakfast. Nah, ini macam-macam dimsumnya sendiri itu juga sangat bervariasi, mulai dari bentuknya, lipatan-lipatannya berbeda, itu juga jenisnya nanti berbeda, isiannya, terus kemudian juga warna kulitnya. Jadi ada juga yang tidak hanya di steam, tapi juga bisa di stir fry seperti itu. Jadi setelah di steam, terus kemudian di stir fry. Nah, untuk kuliner sendiri, jadi tidak hanya main course aja, tidak hanya menu utama saja, tapi juga meliputi kudapan. Jadi di China ini juga banyak kudapan-kudapan khas China yang juga sekarang sudah banyak dikenal di negara-negara lain seperti mantau, terus kemudian lotus seed bun itu seperti bakpao, tapi dia isiannya itu bukan kacang hijau tapi lotus seed. Dan di China itu lotus seed bun ini dia identik ketika ada perayaan birthday.
Jadi untuk perayaan-perayaan ulang tahun itu biasanya disajikannya lotus seed bun ini. Terus kemudian mooncakes. Mooncakes ini juga salah satu kudapan China yang sangat terkenal sekali. Bahkan kemarin ketika di Surabaya, di mana itu? Kia-Kia itu kan terkenal dengan daerah China ya. Di situ Chinatown-nya Surabaya. Kemarin juga sempat ada acara untuk Mid Autumn-nya, itu juga di sana bisa kita jumpai mooncakes. Terus kemudian egg tart itu seperti apa itu pai Bali, pai susu dari Bali, bentuknya hampir sama. Terus kemudian mochi itu juga menjadi kudapan identik dari China. Nah, untuk equipment-nya seperti apa? Untuk equipment ini sebenarnya masing-masing negara itu hampir sama. Apalagi sekarang kan sudah ada sentuhan teknologi. Teknologi sudah berkembang begitu pesat. Cuma mungkin nanti yang membedakan misalnya kalau di China itu bentuk dan penyebutannya yang berbeda. Misalnya di sana kan menyebutnya itu mortar dan kemudian bentuknya mungkin lebih bulat daripada di sini. Kalau di Indonesia kan kita pakainya ulekan gitu ya, ulekan dari kayu, entah dari batu seperti itu. Terus kemudian crock pan itu semacam pen yang biasanya itu digunakan untuk mencetak kudapan-kudapan atau makanan. Terus kemudian noodle basket karena memang Chinese cuisine ini sangat terkenal dengan produk noodles-nya. Terus kemudian bambu steamer. Jadi bambu steamer ini dia sangat identik dengan produk dimsum. Ketika kita mengukus dimsum itu juga mungkin kalau kita di rumah mengukus siomay itu cukup hanya dengan steamer aluminium seperti itu. Tapi kalau misalnya masakan itu diolah dengan ciri khas China, biasanya menggunakan bambu steamer. Jadi nanti proses mengukusnya di atas bambu steamer itu dan penyajian dimsumnya juga masih tetap menggunakan bambu steamer. Jadi kebudayaan-kebudayaan seperti itu yang nanti akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, yang kedua di sini ada masakan Jepang. Nah, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang memfavoritkan masakan Jepang seperti sushi dan yang lain-lain. Jadi di Jepang ini juga dia terkenalnya itu budaya memakannya itu namanya ichiju isai. Jadi artinya eating of rice with a bowl of soup and side dish. Jadi di Jepang kan identik ya. Misalnya kita di Indonesia itu makan nasi kan pakai piring ya. Piring dia bentuknya lebar. Tapi kalau di Jepang, entah itu kita makan nasi, entah itu kita makan sup, itu dia di bowl, di mangkok. Jadi itu merupakan salah satu ciri khas dari makanan Jepang dan teknik memakannya. Terus kemudian tidak menggunakan sendok, tapi menggunakan sumpit seperti itu. Jadi dari masing-masing negara nanti akan memiliki perbedaan-perbedaan kebudayaan seperti itu. Terus kemudian di Jepang itu makanannya itu juga banyak yang diolah disajikan secara fresh. Jadi mereka menyajikan fresh food. Misalnya sushi seperti itu. Banyak sushi yang di atasnya itu kan toppingnya ada macam-macam. Misalnya salmon dan ikan-ikan yang lainnya itu disajikan secara fresh. Jadi mereka memang menyukai makanan-makanan yang fresh. Sayur-sayuran juga seperti itu. Terus, nah ini untuk beberapa contoh makanan yang sudah famous bagi kita, misalnya sushi, terus kemudian sashimi juga, jadi dia olahan ikan, dan sushi sendiri ini juga topping dan isiannya itu berbagai macam, terdiri dari sayur, terus kemudian juga beberapa jenis seafood. Terus ada tempura juga. Jadi di Jepang walaupun mereka menyukai produk-produk yang healthy, yang fresh, tapi mereka juga punya produk gorengan yaitu tempura. Terus kemudian miso soup. Jadi miso soup ini juga salah satu hidangan hangat di Jepang yang banyak disukai.
Terus kemudian miso soup ini juga dia itu dibuat dari miso pasta. Jadi nanti ada yang warnanya putih, ada yang warnanya agak merah, seperti itu tergantung dari jenis pasta misonya. Terus yang lain seperti tofu, teriyaki, itu juga makanan-makanan Jepang yang sudah banyak beredar di negara lain juga. Dan yang pertama untuk sushi. Sushi ini sebenarnya dia merupakan finger foods. Jadi dia disajikan itu misalnya di plate itu dia dalam porsi yang kecil-kecil. Terus kemudian nasi yang digunakan itu juga nasi yang sudah diberikan dengan vinegar, entah vinegar atau kecap asin dan bumbu-bumbu yang lain tergantung mau yang halal atau non halal seperti itu. Terus kemudian filling dan toppingnya juga beragam. Terus kemudian disajikan dengan kecap asin, wasabi dan acar jahe. Tapi biasanya mungkin kalau di Indonesia ada beberapa yang kurang suka dengan taste dari wasabi dan jahenya. Jadi cuma dicelupkan ke soy sauce seperti itu. Tapi itu kembali lagi jadi dipengaruhi oleh rasa dari masing-masing, cita rasa dari masing-masing negara. Karena mungkin di Indonesia sendiri orangnya kurang suka dengan taste dari wasabi seperti itu. Tapi mungkin bagi orang Jepang ya mereka fine-fine aja, nggak ada masalah dengan taste-nya wasabi. Nah ini yang kedua tempura. Jadi tempura ini produk gorengannya dari Jepang. Produknya itu bisa sayur-sayuran yang digoreng, bisa brokoli, terus kemudian buncis hijau, terus kemudian bisa juga dari udang seperti itu. Dia nanti diolah dengan deep fry dan sudah dibalur dengan tepung bumbu. Dan tempura ini biasanya disajikan sebagai topping dari nasi maupun topping dari mie. Itu tempura. Terus yang kemudian ada miso soup. Jadi miso soup ini sup tradisionalnya dari Jepang. Terus miso soup ini dibuat dari miso pasta. Jadi miso pasta itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Nanti akan berpengaruh terhadap warna kuah dari misonya. Terus kemudian juga ingredients yang lain bisa ditambahkan jamur, daun bawang, terus kemudian tofu, dan beberapa jenis seafood. Ini juga merupakan biasanya ada seaweed-nya juga. Ini adalah salah satu hidangan favorit juga karena memang rasanya bisa diterima oleh kalangan banyak. Nah, untuk equipment-nya di sini juga tidak berbeda jauh dengan China, terus kemudian dengan Indonesia, kita semua juga punya frying pan, kettles, dan yang lain-lain. Cuma di sini mungkin yang khas adalah peralatan untuk membuat sushi, terus kemudian juga untuk meminum teh. Jadi karena di Jepang ini teh juga merupakan salah satu kebudayaan, jadi mereka sendiri punya aturan bagaimana cara menyajikan dan meminum teh itu. Ada upacara-upacara tertentu yang juga di situ bagaimana meminum tehnya itu mereka pertimbangkan karena menjadi sebuah kebudayaan di negara Jepang. Oke, sebelum lanjut ke hidangan yang selanjutnya, sementara untuk China dan Jepang mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau punya pengalaman ingin sharing dengan temannya. Oh iya Bu, saya pernah menikmati hidangan Jepang, bla bla bla, atau Chinese food. Kok seperti ini gimana gitu. Nggak apa-apa, silakan sharing. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sementara cukup jelas, kita lanjutkan dulu aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sambil kita lanjutkan ke hidangan negara-negara selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini ada hidangan Thailand. Jadi hidangan Thailand ini sudah masuk ke Asia Tenggara. Jadi untuk wilayah Asia Tenggara ini karena negaranya itu antara satu negara dengan negara yang lainnya juga tidak terpaut jarak yang cukup jauh. Jadi wilayah Thailand, terus kemudian Myanmar, Kamboja itu sebenarnya memiliki ciri khas hidangan yang hampir sama. Mereka senang akan kuah-kuah
kari seperti itu yang dimasaknya dengan ada penambahan dengan menggunakan santan. Terus kemudian dari segi rasa juga ada perpaduan antara rasa asam, terus kemudian manis dan asin serta pedas. Jadi bahkan beberapa hidangan itu dia lebih dominan rasa asam dan pedas. Itu merupakan ciri khas dari hidangan Thailand. Terus kemudian yang menjadi penciri lagi selain rasa asam dan pedas itu tadi juga street food-nya. Jadi di Thailand itu terkenal dengan street food-nya. Selain street food-nya ini tersedia di hampir di sepanjang jalanan Thailand, itu juga mereka menyajikannya itu secara atraktif. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin sudah banyak yang pernah main ke Thailand itu. Jadi misalnya untuk jualan apa namanya, kelapa muda gitu ya, degan gitu ya, kelapa muda, tapi mereka menggunakan atraksi-atraksi dalam menyajikannya, sehingga itu juga menjadi salah satu cara untuk menarik konsumen. Jadi konsumen itu merasa terhibur, terus kemudian mereka membeli produknya, seperti itu. Jadi street food ini juga sangat kental menjadi ciri khas dari Thailand. Nah, di Thailand ini juga memiliki keterkaitan sendiri dengan kuliner dari India. Jadi banyak makanan-makanan dari Thailand dan India ini memiliki ciri yang hampir sama. Yaitu tadi kuah kari yang kental, terus kemudian rasanya dominan asam, terus kemudian mereka juga seneng makanan-makanan yang taste-nya itu strong seperti itu. Jadi keterkaitan antara makanan Thailand dengan India ini disebut dengan Buddha Dasa. Di Thailand ada istilah Buddha Dasa, nanti ketika kita belajar di Indian food itu juga ada istilah Buddha Dasa. Jadi Buddha Dasa ini makanan-makanan yang juga ditemukan di Thailand dan ditemukan di India. Terus kemudian juga mereka banyak menggunakan herbal medicine. Jadi ada beberapa produk herbal, tanaman, daun-daunan seperti itu. Di Jepang sebenarnya juga ada, misalnya ginseng seperti itu ya. Tapi mungkin penggunaannya tidak sebanyak di Thailand. Jadi di Thailand ini banyak masakan-masakan yang di dalamnya itu ada dedaunan-dedaunan yang dia merupakan herbal medicine. Terus kemudian juga banyak makanan yang diolah dengan menggunakan santan. Terus dia tipenya seperti kuah kari seperti itu. Dan kuah karinya sendiri nanti itu dibedakan berdasarkan warna cabai yang digunakan. Misalnya menggunakan jenis cabai merah seperti itu ya. Tidak hanya warnanya aja, tapi jenis cabainya. Jadi dari cabai merah, nah nanti dia itu menghasilkan red curry seperti itu. Terus kemudian kalau dia menggunakan cabai hijau, dia green curry. Nah ini beberapa makanan yang sering dicari ketika kita pergi ke Thailand, seperti tom yum, terus kemudian tom kha, juga mango sticky rice. Jadi tom yum dan tom kha ini sebenarnya hampir sama dari segi bumbu, terus kemudian herbs and spices yang digunakan serta isiannya. Namun bedanya di sini adalah warna kuahnya. Kalau tom yum dia red curry, kalau tom kha dia green curry seperti itu. Terus kemudian ada mango sticky rice. Mango sticky rice ini juga menjadi salah satu kuliner favorit di Thailand. Dia merupakan salah satu jenis kudapan. Jadi karena dia itu mengkombinasikan rasa yang kompleks, ada manisnya, terus kemudian ada asinnya, gurih dari santannya, terus kemudian dari mangganya sendiri juga ada manis dan asemnya. Itu membuat mango sticky rice ini juga banyak disukai oleh wisatawan. Terus ada juga somtam. Somtam ini sejenis salad dari sayur-sayuran, terus kemudian diberikan beberapa jenis seafood fresh juga, terus kemudian ada papai, ada patsi. Jadi yang awalannya ada pat-pat itu biasanya produk berbasis noodles atau mie. Istilahnya di Thailand seperti itu menyebutnya. Nah, ini sekarang untuk yang tom yum. Jadi
Tom yum ini kan salah satu makanan yang paling dikenal dari Thailand. Jadi berdasarkan struktur katanya, tom itu ternyata dia artinya adalah boiling process. Kalau yum itu artinya mix. Jadi tom yum ini dia merupakan makanan yang diolah dengan proses boiling dan isinya itu mix antara vegetable dan seafood. Mungkin maksudnya seperti itu, tapi berdasarkan arti kalimat dan sejarah dari tom yum itu disampaikan tom itu adalah boiling proses, terus kemudian yum itu adalah mix. Dan di sini hot and sour flavornya itu didapat dari herbs and spices yang digunakan. Dan kemarin kan teman-teman juga beberapa sudah ada yang mempraktikkan masakan tom yum ketika praktikum pertama kemarin. Nah, dan sekarang ini ketika kita ingin mengolah tom yum, kita ingin makan tom yum gitu ya, kan sudah banyak tuh dijual di pasaran pasta-pasta tom yum yang siap olah. Jadi kita tinggal menambahkan pastanya, terus kemudian kita tinggal memasukkan kuah dan beberapa isiannya, sayuran, jamur, terus kemudian seafood. Nah, kita sudah bisa menikmati tom yum. Terus yang selanjutnya ada mango sticky rice. Ini juga menjadi salah satu ciri khas dari Thailand. Dan ketika kita ke Thailand mungkin juga salah satu yang dicari adalah mango sticky rice ini. Dan secara umum memang tidak ada perbedaan secara signifikan ya antara makanan Indonesia dengan makanan Thailand. Mungkin di Thailand asam dan pedasnya sedikit lebih strong dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi overall untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara itu masih sesuai dengan selera lidah ras Melayu seperti itu. Indonesia, Malaysia, Thailand itu masih hampir sama. Nah, yang selanjutnya sekarang untuk menu hidangan Indonesia. Jadi Indonesia ini juga punya keunikan. Uniknya di mana? Indonesia ini adalah negara kepulauan. Pulau-pulau yang ada di Indonesia ini jumlahnya ada ribuan dan ada beberapa pulau besar, misalnya Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi hingga Nusa Tenggara dan Papua. Itu masing-masing daerah itu memiliki ciri khas kuliner masing-masing. Karena adat istiadatnya berbeda, kepercayaannya juga berbeda, budayanya berbeda, itu yang berpengaruh terhadap identitas kulinernya. Dan itu justru memperkaya kuliner Indonesia, sehingga Indonesia dikenal bahwa ketika kita ke Indonesia ini mereka kaya akan kulinernya. Jadi ada berbagai jenis macam kuliner seperti itu. Terus kemudian juga Indonesia ini dikenal dalam misalnya satu set menu gitu ya, dikenal pasti ada karbohidratnya, entah itu dari nasi, terus kemudian dari sagu, dari jagung, dan beberapa jenis umbi yang lainnya, itu pasti ada. Terus kemudian juga rich of taste, jadi kenapa disebut makanan Indonesia itu rich of taste, karena memang herbs and spices kita ini juga beraneka ragam. Ada kunyit, ada lengkuas, terus kemudian jahe, ketumbar, dan yang lain-lain. Terus dan di masing-masing pulau, di masing-masing provinsi itu pasti juga kita akan menjumpai makanan khas seperti itu. Jadi mulai dari Sumatera, Jawa hingga Kalimantan, Papua. Nah, ini beberapa contoh makanan khas dari Indonesia, mulai dari gado-gado, terus kemudian soto. Soto ini pun ketika kita berada di Jawa Barat, mungkin kita makannya soto Betawi. Ketika kita di Jawa Tengah, kita makan soto Kudus. Ketika kita di Jawa Timur, kita makan soto Lamongan atau soto Madura, seperti itu. Jadi satu jenis makanan aja ketika berada di wilayah yang berbeda, itu juga nanti pasti akan berbeda. Terus kemudian ada rendang juga. Kita patut bangga dengan rendang karena rendang ini merupakan salah satu makanan yang dinobatkan menjadi makanan yang paling enak di dunia.
Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi mulai dari Sumatera, dari ujung atas itu kita sudah bisa menemukan mie Aceh, terus kemudian dendeng batokok, turun ke bawah kita punya sate Padang, punya pempek, dan berbagai macam makanan khas lainnya. Terus kemudian di Jawa sendiri, di Jawa ketika kita di Jawa Barat itu ada suku Betawi dan Sunda, mereka juga punya kuliner khas sendiri seperti nasi uduk, kerak telur, gado-gado, ketupat sayur, itu khas dari Betawi dan Sunda. Ketika kita di Jawa Tengah dan Jogja, mungkin nanti taste-nya akan bergeser lagi. Kalau di Jawa Tengah dan Jogja mungkin mereka lebih dominan suka manis, seperti gudeg, seperti itu. Terus kemudian kita juga punya nasi liwet, tempe mendoan. Nah, kalau bergeser ke Jawa Timur, mungkin nanti taste-nya juga akan berbeda lagi. Di Jawa Timur itu masyarakatnya suka makanan-makanan yang asin dan pedas. Jadi di Jawa Timur itu ada rujak cingur, bebek goreng, soto Lamongan, itu dari Jawa Timur. Terus kemudian bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara. Kemarin kan teman-teman juga ada beberapa yang mempraktikkan pembuatan ayam taliwang, ayam betutu. Nah, itu dari daerah Bali dan Nusa Tenggara. Ada juga sate lilit. Untuk kalau ke Bali itu pasti mencari sate lilit. Terus di Kalimantan kita punya soto Banjar. Di Sulawesi kita punya coto Makassar. Di Papua dan Maluku kita punya papeda seperti itu. Jadi dari satu jenis makanan aja, misalnya seperti tadi yang saya sebutkan soto itu di masing-masing provinsi itu juga nanti dia akan berbeda. Ada yang kuahnya bening, misalnya soto Lamongan. Ada yang disajikan dalam mangkok yang kecil, terus kemudian ada topping tempe gorengnya. Nanti kita ketemunya di soto Kudus. Terus ada yang ditambahkan kuah santan, seperti soto Betawi, seperti itu. Jadi budaya, terus kemudian kepercayaan masyarakat, kesukaan masyarakat itu nanti membedakan kuliner di masing-masing daerah. Nah, ini juga ada beberapa apa ya istilahnya itu beberapa sebutan bagi makanan khas Indonesia. Jadi ada yang menyebutkan bahwa kalau misalnya di Indonesia itu kita belum makan kalau enggak makan nasi seperti itu. Terus kemudian Indonesia itu juga dia identik dengan halal food. Nah, hanya di Indonesia, misalnya Indonesia dan Malaysia itu identik dengan halal food. Terus kemudian yang selanjutnya mungkin kita kalau makan itu rasanya nggak lengkap deh kalau nggak ada sambal dan kerupuk. Jadi ada istilah-istilah apa ya penciri khas ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan atau kuliner Indonesia. Nah, ini yang pertama untuk rendang. Jadi rendang ini sebenarnya dilihat dari proses, dia stepnya itu nggak mudah. Dia stepnya panjang, dia dimasak selama berjam-jam seperti itu. Tapi nanti yang kita dapatkan, taste-nya juga sebanding dengan effort yang kita lalui selama memasak. Jadi nanti prosesnya itu mulai dari tahap pertama, biasanya disebut dengan gule. Jadi proses tahap pertama ini, gule ini adalah ketika bumbu-bumbu itu dicampur dengan santan dan dagingnya, kemudian kita aduk, kita masak, itu proses gule. Yang kedua, ada proses kalio. Proses kalio ini ketika kuahnya itu tadi sudah dipanaskan, terus kemudian sudah banyak yang menguap, menyusut menjadi kental, dan sudah muncul minyak baik dari bumbunya maupun minyak dari dagingnya sendiri. Itu ada di tahap kalio. Nah, tahap yang terakhir, yang ketiga, itu rendang dimasak terus sampai nanti dia benar-benar bumbunya itu meresap dan lengket ke rendangnya. Jadi rendangnya nanti teksturnya menjadi empuk, terus kemudian bumbunya juga sudah meresap sampai ke dalam. Jadi effort yang dikeluarkan ketika kita mengolah rendang itu juga tidak sedikit. Nah, yang kemudian ada tempe. Tempe di sini saya masukkan karena apa? Karena tempe ini merupakan salah satu identitas masakan kita selain rendang tadi. Jadi tempe ini kalau dibaca dari sejarahnya juga dia merupakan salah satu makanan khas yang
dibuat secara orisinil dari Indonesia, terutama dari Jawa Timur seperti itu. Jadi dibuat dari fermentasi kacang kedelai, terus dia juga merupakan sumber protein. Tapi pada dasarnya produk tempe ini juga tidak hanya satu jenis. Jadi tempe ini ada berbagai macam. Ada tempe kedelai seperti tempe yang sudah sangat familiar kita konsumsi. Ada juga tempe gembus. Tempe gembus ini teksturnya lebih empuk lagi dan berongga. Dia dari ampas, tahu, terus kemudian ada tempe menjes kacang. Biasanya ini di Malang ditemui tempe kacang ini. Terus kemudian ada tempe bongkrek juga. Dan ini menjadi makanan ciri khas dari Indonesia. Terus kemudian diolahnya bisa menjadi apa? Bisa menjadi macam-macam. Ada tempe goreng, tempe mendoan, tempe bacem, dan sambar goreng tempe. Nah, mungkin ada yang tanya, kalau misalnya tempe mendoan itu kok sepertinya dia rasanya lebih enak ya. Jadi ketika kita membuat tempe, kita memfermentasi tempe kan biasanya dibalut dengan daun pisang. Nah, kalau tempe pada umumnya kan biasanya dia bentuknya kotak padat gini ya, seperti remote AC, ini lebih padat lagi. Nah, kalau tempe mendoan dia lebih tipis, pipi-pipi, dan dia dikemas itu satu-satu. Nah, kenapa kok tempe mendoan ini flavornya dia lebih enak, lebih gurih daripada tempe yang biasa? Karena di dalam daun pisang yang kita gunakan untuk membungkus kacang kedelai selama fermentasi itu di dalamnya itu ada indigenous bakteri dan jamur yang bisa membantu proses fermentasi. Nah, tidak hanya di daun pisang aja sebenarnya, di daun jati pun juga ada. Nanti indigenous bakteri dan jamur itu yang bisa meningkatkan flavor dari bahan yang kita kemas seperti itu. Jadi di tempe biasa itu sebenarnya juga ada indigenous bakteri yang masuk, cuma karena ukuran tempenya itu juga terlalu besar, bentuknya kompak, sehingga tidak terlalu keluar ketika kita seperti mengolah tempe mendoan gitu. Nah, untuk masakan Jepang dan Indonesia sampai sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke masakan dari negara lainnya? Atau ada yang ingin di-sharingkan pengalamannya ketika lagi main-main kemana, terus kemudian menemukan makanan khas yang menurut teman-teman itu rasanya unik, atau seperti apa, atau penampilannya, penyajiannya. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Belum ya? Belum. Oke, kalau belum saya lanjutkan. Jadi yang selanjutnya ini negara di belahan Asia Selatan, India. India ini masuk di Asia Selatan. India ini juga kulinernya itu sangat terkenal sekali, bahkan di Indonesia juga sudah banyak kuliner-kuliner India. Namun mungkin lebih mudah ditemukan lagi ketika di Malaysia maupun Thailand. Jadi di Malaysia, di Thailand itu juga kuliner India ini sangat banyak. Nah, di India ini dia itu apa ya? Yang berpengaruh dominan itu adalah kebudayaannya, kulturnya, dan tradisi serta kepercayaan atau agama. Jadi di sana itu sangat kental sekali. Misalnya acara-acara keagamaan, acara-acara adat itu pasti kuliner-kuliner yang disajikan juga lebih banyak seperti itu. Terus kemudian untuk staple food-nya itu sebenarnya hampir sama seperti Indonesia. Mereka lebih dominan mengkonsumsi nasi, tapi nasinya sedikit berbeda ketika di India, di Arab. Itu nasinya disebut beras basmati. Jadi dia ukurannya itu agak sedikit lebih panjang-panjang berasnya. Terus kemudian mereka juga banyak mengkonsumsi jenis biji-bijian, misalnya lentils dan yang lain sebagainya. Terus yang terkenal lagi di India itu ada yang namanya garam masala. Jadi garam masala itu
bukan seperti di tempat kita garam ya hanya garam aja enggak, tapi garam masala di sana itu dia itu merupakan bumbu yang di dalamnya itu komposisinya sebenarnya terdiri dari beberapa jenis herbs and spices seperti itu. Jadi dengan rasio tertentu sehingga memberikan taste yang unik terhadap masakan khas India. Jadi dan hampir semua masakan khas India yang main course itu pasti ada penambahan garam masalanya. Nah, ini beberapa makanan khas dari India. Yang pertama ada lassi. Lassi ini dari jenis minuman, dia minuman fermentasi. Terus kemudian ada kebab. Jadi di sini bedanya antara kebab dan di India dengan kebab yang di Arab apa? Mungkin dari segi herbs and spices yang digunakan hampir sama. Taste-nya juga masih seputar taste kari. Cuma dari segi penyajiannya. Jadi kalau di kebab dari Arab itu mungkin bentuknya itu masih dalam bentuk daging yang gelondongan besar, terus kemudian kita smoke, kita kasih bumbu baru disayat kecil-kecil ketika ingin menyajikan. Tapi untuk yang di India sebelum dia di smoke itu dia sudah dipotong-potong, ditusuk seperti sate, ada yang ditusuk, ada yang langsung di smoke aja. Nah, itu bedanya antara kebab di India dan kebab di Arab. Terus kemudian juga ada tandoori machi. Tandoori machi ini kalau di Indonesia mungkin kita menyebutnya ikan bakar. Jadi ini ikan bakarnya India dengan menggunakan bumbu khas India. Kita menyebutnya sebagai tandoori machi. Nah, ini ada istilah Buddhadasa lagi keluar. Kalau tadi kan di Thailand ya. Jadi istilah Buddhadasa ini adalah sajian kuliner yang dia itu ada keterkaitan antara India dan Thailand. Jadi memang bumbu-bumbunya yang digunakan herbs and spices-nya itu juga hampir sama dan taste-nya juga taste kari yang spicy, yang asam seperti itu. Terus beberapa negara itu juga bisa mempengaruhi varian dari kulinernya. Misalnya di sini di India ya ada India Thailand, ada India Singapura, ada Malaysia India, mungkin untuk roti canai itu dia itu perpaduan antara Malaysia India, ada juga India Indonesia. Jadi nasi biryani terus kemudian martabak itu kan juga banyak ditemukan di Indonesia aja, nggak di India. Tapi mungkin martabaknya agak sedikit berbeda. Kalau di India kan dia martabaknya itu kulitnya itu lebih ke roti seperti itu dan dia teksturnya lebih tebal. Tapi kalau di Indonesia kan tekstur kulitnya dia lebih kecil dan isiannya tidak begitu asam dan pedas, tapi lebih cenderung ke rasa asin seperti itu kalau di Indonesia. Tapi dari masing-masing negara itu pasti akan mempengaruhi jenis kulinernya seperti apa. Nah, ini yang pertama untuk lassi. Jadi lassi ini dia minuman tradisional khas India. Dia dibuatnya dari yogurt, terus kemudian yang dicampur, kadang dicampur air, kadang dicampur susu, dan diberikan spices. Kalau di Indonesia mungkin kita punyanya susu jahe seperti itu ya. Tapi susu jahe kan tanpa ada proses fermentasi. Kalau di sini dia menggunakan yogurt. Nah, seperti itu. Tapi mungkin dari segi taste berbeda jauh. Jadi ada asam-asamnya, ada spicy-spicy-nya dari spices yang digunakan, seperti itu. Terus ada lagi yang kedua samosa. Nah, samosa ini juga jajanan dari India. Mungkin teman-teman juga sudah sering mengkonsumsi samosa ini. Jadi samosa ini kalau di Indonesia kan kita punya martabak yang segitiga itu ya, yang gorengan itu yang kulitnya tipis. Nah, kalau di India ini samosanya ini kulitnya dia lebih cenderung lebih tebal. Terus kemudian isiannya itu juga ada ayam, ada sayur, ikan, terus kemudian juga ditambah dengan beberapa spices seperti kunyit dan yang lain-lain. Oke, sekarang lanjut ke hidangan Malaysia. Nah, kalau hidangan Malaysia ini dia kemiripan dengan hidangan Indonesia sangat erat sekali. Ada banyak jenis makanan itu yang hampir sama. Misalnya
makanan-makanan lain seperti gulai, bubur, ikan bakar, terus kemudian laksa. Laksa ini juga banyak ditemukan di Malaysia dan Singapura. Terus nasi kandar, nasi tumpang itu juga ada di Malaysia. Kuenya ada kue lapis, ada roti jala. Jadi ya hampir-hampir mirip dengan Indonesia. Nah, ini juga pengaruh budaya dari negara lain. Misalnya di Malaysia itu ternyata setelah diidentifikasi ada Javanese influence cuisine. Jadi misalnya seperti ayam penyet, mie rebus, nasi kuning, begedil. Jadi begedil itu kalau di kita kan namanya menyebutnya perkedel ya. Kalau di Malaysia itu perkedel juga ada, tapi namanya begedil seperti itu. Dan tempo hari juga saya pernah melihat podcast. Jadi ada orang dari Malaysia itu, mereka pernah berwisata ke Yogyakarta seperti itu. Mereka ketika di Yogyakarta itu menikmati ayam geprek dan kok ternyata tesnya ini cocok ya di lidah kami orang Malaysia seperti itu. Akhirnya mereka membuka restoran ayam geprek di Malaysia dan itu sangat diminati oleh warga-warga sekitar di Malaysia sana. Mereka membuka warungnya itu namanya ayam geprek Indonesia kalau tidak salah. Jadi ternyata juga sangat disukai karena memang tidak ada perbedaan yang signifikan antara cita rasa yang disukai masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Terus kemudian ada juga Malaysian Chinese, itu seperti chicken rice, terus fish ball, fish bihun. Jadi bihun itu kan ciri khas dari China, tapi di Malaysia itu juga ada. Terus kemudian Malaysia India seperti lassi, kari, roti canai, teh tarik, itu adalah hasil perpaduan kebudayaan dari Malaysia dan India. Nah, ini untuk nasi lemak. Jadi nasi lemak seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, seperti nasi uduknya Indonesia. Dia untuk nasinya sendiri itu sudah dimasak terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa bahan, misalnya santan, terus kemudian daun pandan, daun serai, seperti itu. Terus kemudian untuk lauknya, side dish-nya itu biasanya menggunakan sambal. Jadi orang Malaysia itu juga sama seperti kita, mereka suka sambal. Terus ikan teri, terus kemudian telurnya itu bisa direbus, bisa didadar, seperti itu, dan kacang. Jadi kalau dilihat secara komposisi dari bahan makanannya, nasi lemak ini hampir sama seperti nasi uduknya Indonesia. Terus yang kedua ada nasi kandar. Kalau di Malaysia punya nasi kandar, kalau di Indonesia kita punya nasi padang. Jadi nasi kandar dan nasi padang ini hampir sama. Nasi kandar ini dia nasi terus kemudian disiram dengan kuah kari. Terus kemudian ada beberapa lauk, di situ bisa dari ikan, bisa dari daging, ada sayuran-sayurannya juga. Sayurannya bisa menggunakan kubis, labu, maupun terong. Jadi hampir sama seperti nasi padang. Di Malaysia kita menyebutnya nasi kandar. Nah, untuk berbagai jenis hidangan dari berbagai belahan negara di Asia, ada yang ingin ditanyakan enggak sebelum saya melanjutkan ke herbs and spices yang ada di Asia? Gimana? Ada yang mau open mic? Ada yang ingin sharing pengalamannya ketika main? Oh iya, Bu, saya pernah main ke Malaysia. Ternyata di sana itu gini, gini, gini. Enggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke materi yang terakhir. Ini ada herbs and spices dan ini merupakan Asian famous ingredients. Jadi yang membedakan masakan Asia dengan masakan benua lainnya itu ada di herbs and spices-nya kita. Jadi herbs and spices kita ini sangat beragam sekali jenisnya
Dan dari masing-masing jenis ini juga akan memberikan taste yang berbeda sehingga makanan Asia ini sangat terkenal dengan makanan yang cita rasanya itu sangat kompleks. Mungkin berbeda dengan makanan-makanan dari negara Eropa, Amerika seperti itu ya. Karena memang bahkan dulu ketika masa zaman-zaman penjajahan orang-orang dari Belanda, Portugis itu berinvasi ke Indonesia dan mereka itu menemukan rempah-rempahan, menemukan cengkeh itu yang dieksplor oleh mereka sehingga kita istilahnya waktu itu kita dijajah dan produk-produk sumber daya alam kita salah satunya herbs and spices ini yang mereka ambil dan dibawa ke negara mereka. Jadi ini memang sudah merupakan incaran dari dulu karena mereka tahu bahwa potensi dari herbs and spices ini sangat besar. Gitu. Jadi untuk perkembangan kuliner, perkembangan dunia perdagangan itu pengaruhnya sangat besar sekali. Dan memang hampir semua masakan khas yang ada di Asia, entah itu dari China, India, Thailand, Indonesia, itu penggunaan herbs and spices-nya itu juga besar. Jadi tidak hanya 1-2 jenis herbs and spices aja yang digunakan, tapi dalam satu masakan itu bisa menggunakan bermacam-macam jenis herbs and spices. Itu yang membuat makanan kuliner dari Indonesia, dari negara-negara Asia itu taste-nya sangat kaya dan bervariasi seperti itu. Oke, dari sekian penjelasan yang sudah saya berikan, kira-kira ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Ya, silahkan Rizka angkat tangan. Iya, ini Rizka ya? Iya, izin bertanya, Bu. Iya, Rizka silakan. Di Asia sama ini enggak Oriental aja sih, Bu. Kayak misal di Asia itu kan herb and spices-nya itu kayak hampir-hampir sama gitu itu. Nah, tapi kenapa di negara kayak misal Amerika Tengah yang sama-sama negara tropis gitu ya misalnya, itu kenapa herb and spices-nya itu sangat berbeda gitu? Iya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Priska atas pertanyaannya. Oke, jadi untuk masakan Asia, olahan hidangan Oriental ini kan memang dia itu kaya rasa karena herbs and spices yang digunakan sangat beraneka ragam. Nah sekarang untuk Amerika Latin, misalnya Meksiko, Brasil, dia kan posisinya juga berada di negara, mereka punya negara tropis, punya negara subtropis juga, punya negara 4 musim. Kenapa kok mereka taste-nya itu enggak sekaya seperti kita? Jadi gini, untuk masakan-masakan Meksiko Cajun, jadi istilahnya di sana masakan-masakan Meksiko Cajun itu sebenarnya ada, misalnya penggunaan kunyit dan yang lain-lain itu ada, tapi tidak se-strong yang di daerah Asia, misalnya Indonesia, India, Arab itu memang dia terkenal masakannya itu rempahnya itu rasanya strong, tapi di daerah Meksiko, Brazil dan sekitarnya itu tidak begitu strong. Jadi memang dari sumber daya alam yang dihasilkan itu mereka menghasilkan herbs and spices, cuma memang varietasnya tidak sebanyak yang dihasilkan di Asia seperti itu, terutamanya di Indonesia. Di Indonesia ini hampir semua herbs and spices itu ada. Sedangkan di daerah-daerah seperti Brasil, Meksiko, Argentina, itu mereka punya herbs spices. Dan jika dibandingkan ketika Meksiko Cajun ini dengan masakan Eropa atau benua Amerika, itu mereka sebenarnya lebih kaya rasa lagi. Tapi jika dibandingkan dengan hidangan Asia, masih dipegang oleh hidangan Asia. Seperti itu. Jadi memang keberadaan herbs and spices, seperti yang tadi saya sampaikan di slide, Asia ini cirinya ya dari herbs and spices yang dimiliki ini seperti itu. Jadi memang dengan memiliki herbs and spices yang sangat bervariasi macamnya itu bisa memperkaya flavor dan memperkaya jenis pilihan kuliner yang disajikan. Gitu Mbak Priska. Baik Bu, terima kasih.
Ya, ada lagi yang lain yang ingin sharing atau bertanya? Ada lagi? Gimana? Ada yang mau ingin raise hand lagi atau langsung aja? Langsung aja tanya, nggak apa-apa. Izin bertanya Ibu. Ada lagi lainnya enggak? Ini sambil saya Halo. buatkan itunya ya, absensi. Untuk absensinya saya siapkan dulu. Izin bertanya Ibu. Ya, ada suara sepertinya. Iya Ibu. Sebenarnya perkenalkan nama aku dan di sini aku mau tanya bukan di sini dijelaskan Suaranya kecil banget. Assalamualaikum Ibu. Suara saya udah terdengar belum Ibu? Iya, Mas Ramadhanu, suaranya kecil. Bisa mic-nya didekatkan mungkin ya? Di sini saya mau tanya Ibu. Oh ya, sudah. Terkait Mm-mm. jenis makanan di Asia sendiri kan beda-beda, itu apakah ditentukan sama itu ya Bu ya, apa porsi makan masyarakatnya gitu ya Bu? Terima kasih. Ya, oke. Mungkin kalau di daerah Asia itu dari segi porsi makan masih tidak terlalu berbeda jauh. Mungkin porsi makan itu akan berbeda lumayan signifikan ketika dibandingkan dengan hidangan di Amerika maupun Eropa. Jadi misalnya menu breakfast gitu ya. Kita menu breakfast di Indonesia, di Thailand, di Malaysia, di Singapura setahu saya itu porsinya masih porsi normal. Tapi ketika kita memilih misalnya menu breakfast untuk hidangan Amerika seperti ketika di Amerika sendiri seperti itu ya, itu yang dihidangkan itu porsinya lebih besar dibandingkan dengan porsi makan di Asia. Tapi untuk taste-nya sendiri itu tidak dipengaruhi oleh porsinya. Tapi kalau dari segi taste dan varian itu pengaruhnya adalah dari budaya, terus kemudian dari kepercayaan atau agama, dan dari letak geografis. Jadi misalnya di India ada kepercayaan bahwa mereka di agama tertentu itu, agama Hindu, mereka tidak mengolah daging sapi karena di kepercayaan mereka sapi ini dianggap sebagai dewa seperti itu. Jadi kita harus menghargai. Saya sendiri punya pengalaman. Jadi di sini ada mahasiswa dari India. Ketika di satu week ini ketika kita ada menu mengolah daging sapi, dia request, sorry nih saya tidak bisa mengolah sapi karena saya enggak memasak sapi, saya bisa memasak daging yang lainnya. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kita bisa menukar daging sapi dengan daging yang lainnya, bisa daging kambing seperti itu. Jadi pengaruhnya itu bukan dari porsi, tapi lebih dari letak geografis, terus kemudian dari segi kebudayaan, culture-nya, dan dari segi kepercayaan atau agama. Seperti itu, Mas Ramadhani. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi. Iya, Mbak Priska. Itu lebih ke kayak mau tanya kenapa kok makanan-makanan fermentasi dari China itu kurang terkenal ya, kayak misal kalau saya tuh pernah dengar itu tahu busuk kalau nggak salah namanya stinky tofu itu ya Bu. Stinky Terus tofu. habis itu masakan-masakan kayak mie seafood yang low seafood itu kenapa kurang terkenal gitu ya Bu? Iya, oke.
Ini menurut sepemahaman saya ya, kenapa kok makanan fermentasi dari China itu tidak begitu terkenal? Menurut saya nggak hanya dari China, makanan fermentasi itu kurang terkenal. Dari berbagai negara yang lainnya itu juga mungkin kurang terkenal. Karena apa? Karena taste-nya yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi di Asia sendiri, entah Filipina atau Thailand, saya lupa, ada bahkan yang telur itu difermentasi yang dia namanya itu telur 100 tahun apa telur 1000 tahun. Nah, itu juga produk fermentasi juga, tapi dia enggak dikenal karena memang taste-nya itu agak kurang bisa diterima. Terus kemudian stinky tofu. Stinky tofu itu dari segi baunya aja dia sudah menyengat, sehingga konsumen ya mungkin akan berpikir dua kali. Ada makanan yang taste-nya enggak seperti ini, yang flavor-nya enggak seperti ini, yang masih bisa dinikmati. Kenapa saya harus membeli makanan seperti ini, seperti itu. Tapi akhir-akhir ini, beberapa tahun kebelakangan ini, untuk konsep-konsep healthy food, fermented food, itu sudah mulai dikenal masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak hanya mengambil flavornya aja, tapi juga fungsionalitas dari bahan makanan sendiri. Jadi mereka sudah mulai aware dengan kesehatan dari makanan, terus kemudian dari proses fermentasi sendiri, nanti keuntungan yang bisa kita dapatkan itu apa saja. Nah, itu masyarakat sudah mulai aware. Jadi sekarang ini makanan-makanan fermentasi itu sudah banyak bisa kita jumpai di supermarket. Itu ada yang jual stinky tofu, terus kemudian banyak makanan fermentasi yang lainnya. Gitu. Jadi mungkin memang dari segi taste itu kurang bisa diterima sehingga mereka kurang familiar. Misalnya untuk susu fermentasi aja ya, susu fermentasi kan padahal kita punya yogurt, kita punya kefir seperti itu. Tapi yang lebih dikenal masyarakat ini yang yogurt. Karena apa? Karena yang kefir ini mungkin dia taste-nya itu dia lebih asam, terus asamnya itu ada sedikit aftertaste pahit seperti itu. Konsumen kurang suka. Nah, kalau yogurt dia bisa divarian dengan berbagai topping buah, terus kemudian bisa juga di blender bersama buah seperti itu sehingga tingkat kesukaannya lebih diminati dibandingkan dengan kefir. Padahal mereka sama-sama produk fermentasi, sama-sama dari susu bahannya seperti itu. Jadi kurang aware-nya masyarakat aja mungkin terhadap produk-produk fermentasi. Baik, Bu. Terima kasih atas Oke, jawabannya. sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Saya bukakan ini ya, QR code-nya untuk absen. Sambil nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh salah, bukan yang praktikum. QR code-nya apa sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan sambil nge-scan QR code, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi.
Gimana? Sudah scan QR code semua ya? Ada yang belum scan? Halo? Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Saya stop ya, share screen-nya. Saya cek dulu. Ini ada 3 ya yang enggak masuk ya. Keisha, Haura, sama Prima Amanda. Permisi Ibu, Haura ya? saya Haura ini kebetulan kampus kitanya masih loading, belum bisa nge-scan. Tapi QR code-nya udah saya foto tadi. Oh gitu ya, berarti nanti kalau sudah itu bisa ya di-scan ya QR code-nya, Haura? Iya. Oke, berarti tinggal Keisha sama Prima ini yang sakit atau gimana? Oh udah keluar. Yang Prima? Apa lagi sakit? Enggak tahu juga. Oh tadi ada. Apa dia lupa? Prima? Halo Prima? Oke ya sudah enggak apa-apa. Tadi kan sudah ada yang foto QR code-nya. Nanti mungkin entah Prima kepental atau gimana. Jadi nanti bisa diinfokan lagi ke teman-temannya seperti itu. Terus kalau enggak ada pertanyaan lagi, sekian berarti perkuliahan hari ini. Sampai ketemu nanti di materi selanjutnya atau pada saat praktikum hidangan Asia. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.